Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azra Nur Azhari dan rekan saya Fitriani Harun. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu prinsip belajar dan pembelajaran dari sudut pandang pembelajaran bahasa. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu prinsip-prinsip kognitif. Dikatakan prinsip kognitif karena pada umumnya berkaitan dengan fungsi mental dan intelektual. Menurut pandangan kognitif, proses belajar yang terjadi dalam diri individu adalah suatu proses penerimaan informasi. Belajar dimulai dari input yang datang dari lingkungan, diterima oleh panca indera, kemudian diproses dan disimpan di dalam memori. Dan output dari pembelajaran adalah berbagai kemampuan atau kompetensi. Selanjutnya bagian A, yaitu otomatisasi. Otomatis berarti bahwa pembelajar bahasa, baik anak-anak sampai orang dewasa, diharapkan memperoleh bahasa seperti anak-anak yang sedang belajar bicara, mengungkapkan sepatah demi sepatah kata tanpa memfokuskan struktur bahasa, sehingga jika ini terus-menerus dilakukan, maka bahasanya akan menjadi lancar dan otomatis. Kemudian implikasinya dari prinsip ini pada pembelajaran antara lain, yang pertama, biasanya pembelajaran bahasa dimulai dengan pengenalan pada sistem bahasa, seperti struktur, fonologi, wacana, dan lain sebagainya, karena tidak ada peraturan yang melarang pembelajaran yang demikian. Kedua, pastikan pembelajaran bahasa berfokus pada penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang otentik pada setiap kesempatan. Ketiga, otomatisasi tidak dapat dicapai dalam semalam, maka guru perlu melatih siswa dengan sabar dan terus membantu mereka mencapai kefasihan. Selanjutnya bagian B, pembelajaran bermakna. Brown tahun 2007 mengatakan bahwa situasi pembelajaran bisa bermakna jika: pertama, pembelajar memiliki perangkat pembelajaran bermakna, yaitu sebuah kecenderungan untuk mengaitkan kegiatan pembelajaran baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Kedua, kegiatan pembelajaran itu sendiri punya kemungkinan bermakna bagi pembelajar, yaitu bisa dihubungkan dengan struktur pengetahuan pembelajar. Proses pada pembelajaran bermakna mirip dengan pendekatan pemrosesan informasi yang menyatakan bahwa murid mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Inti dari pendekatan ini adalah proses berpikir. Selanjutnya implikasinya dari prinsip pembelajaran ini, yaitu ajak siswa berbicara tentang bakat, minat, harapan, dan pandangan mereka tentang sesuatu, agar mereka terdorong untuk berbicara. Kemudian berikan scaffolding, kemudian jembatani siswa dengan pengetahuan sebelumnya sebelum memperkenalkan pengetahuan selanjutnya, agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Dan hindari teknik yang sering dipakai pada pembelajaran hafalan. Selanjutnya bagian C, yaitu antisipasi penghargaan. Reward atau penghargaan dalam pembelajaran merupakan salah satu alasan yang membuat pembelajar termotivasi dan semangat. Implikasi dari prinsip ini adalah memberikan reinforcement dalam bentuk verbal atau non-verbal daripada materi. Kemudian berikan dorongan pada siswa untuk saling memuji atau memberikan motivasi. Dan pada kelas dengan tingkat motivasi yang sangat rendah, guru dapat memberikan reward berupa gambar atau stiker yang lucu agar siswa lebih termotivasi. Dan jadilah guru yang dapat menarik perhatian siswa dengan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Nah, bagian D, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Misalnya, murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu. Reward yang paling kuat adalah berasal dari diri sendiri. Apabila siswa memiliki motivasi intrinsik, maka tanpa ada penghargaan dari guru pun, siswa akan tetap belajar. Nah, bagian E, investasi strategi. Investasi strategi pembelajar dalam mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing berdasarkan usaha, perhatian, dan waktu yang digunakan oleh pembelajar, serta setiap pembelajar mempunyai metode dan strategi yang berbeda dalam belajar. Untuk itu, guru perlu memberi perhatian yang sama pada semua siswa agar dapat menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan siswa.
Nah, implikasi dari prinsip ini antara lain memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, menggunakan teknik pengajaran yang bervariasi disesuaikan dengan gaya belajar bahasa siswa tersebut. Baiklah, saya Fitriani Harun dengan NIM 311-19082 sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yaitu prinsip-prinsip afektif. Afeksi mengacu kepada emosi atau perasaan. Ranah afektif adalah sisi emosional dalam perilaku manusia dan dapat disandingkan dengan sisi kognitif. Emosi atau perasaan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor kepribadian. Perasaan tentang diri sendiri maupun tentang orang lain yang berhubungan dengan dirinya. Banyak variabel yang terlibat dalam mengkaji sisi emosional perilaku manusia dalam proses pembelajaran bahasa seperti rasa harga diri, rasa percaya diri, kenal akan diri sendiri, dan percaya akan kemampuan diri sendiri. Menurut Brown, tahun 2008, halaman 166-167. A. Sikap bahasa atau ego bahasa atau language ego. Menurut prinsip ini, apabila seseorang belajar untuk menggunakan bahasa kedua atau bahasa asing, maka ia juga mengembangkan identitas kedua atau cara berpikir, merasa, dan bertindak terkait dengan bahasa kedua yang dia gunakan. Jika siswa belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, mereka akan mengalami krisis identitas karena mereka sedang mengembangkan identitas kedua. Kadangkala siswa merasa bingung karena mereka kurang memahami budaya dan cara hidup penutur asli bahasa kedua tersebut. B. Percaya diri atau self-confidence. Keberhasilan siswa tergantung pada percaya diri atau tidak siswa tersebut, atau keyakinan pembelajar akan kemampuannya. C. Pengambilan risiko atau risk-taking. Prinsip ini bermanfaat untuk menumbuhkan keberanian siswa agar tidak takut menggunakan bahasa target. Prinsip ini menyarankan agar siswa dibiasakan untuk berani mengambil risiko dalam menggunakan bahasanya dengan tidak takut berbuat salah. D. Hubungan bahasa dan budaya. The language-culture connection. Prinsip ini berfokus pada hubungan kompleks antara bahasa dan budaya. Dalam kehidupan manusia, bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tak terpisahkan karena bahasa termasuk bagian dari budaya, sehingga menjadi sangat penting dalam pembelajaran bahasa kedua. Sebaliknya, bahasa juga merupakan faktor penting dalam pengembangan dan pemertahanan budaya. Yang ketiga, ilmu bahasa atau prinsip-prinsip linguistik. Prinsip ini berpusat pada bahasa itu sendiri dan bagaimana peserta didik memahami sistem linguistik yang kompleks. Berdasarkan teori-teori kebahasaan, dirumuskan prinsip-prinsip mengenai pengajaran bahasa. Antara lain, kemampuan berbahasa adalah sebuah proses kreatif. A. Pengaruh bahasa ibu. Pengaruh bahasa ibu atau bahasa pertama atau menekankan pentingnya bahasa ibu. Bahasa ibu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap akuisisi sistem bahasa target. Pengaruh ini dapat bersifat mendukung atau mengganggu proses produksi dan pemahaman bahasa yang baru, dan ternyata efek mengganggu cenderung lebih menonjol. B. Bahasa pengantar atau antar bahasa atau interlanguage. Interlanguage berasal dari kata inter dan language, yang menekankan adanya pengaruh bentuk-bentuk bahasa terhadap bahasa yang lain. Interlanguage adalah bahasa yang kedudukannya berada di antara bahasa ibu dan bahasa sasaran yang sedang dipelajari. Menurut Namser tahun 1972 dan Selinker tahun 1972. Pembelajaran bahasa kedua cenderung mendapatkan pengaruh dari bentuk-bentuk bahasa terdahulu saat mereka berusaha untuk menguasai bahasa kedua. C. Kompetitif komunikatif atau CC. Kompetensi komunikatif diciptakan oleh Dulles Hymes tahun 1972-1967. Seorang pakar sosial linguistik, Hymes menyebutkan
Sisi sebagai aspek kompetensi yang memungkinkan kita menyampaikan dan menafsirkan pesan antar personal dalam konteks-konteks tertentu. Sapfigon mengatakan bahwa sisi itu relatif, tidak mutlak, dan tergantung pada kerjasama semua partisipan yang terlibat. Sisi menekankan bahwa kompetensi komunikatif merupakan tujuan dari kelas bahasa. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kami kelompok 5 dan akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baiklah, saya Fitriani Harun akan menjawab pertanyaan dari Tiara Sinto dengan pertanyaan, adakah hal-hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan prinsip kompetensi komunikasi dalam kelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Jawabannya yaitu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan prinsip kompetensi komunikatif di dalam kelas yaitu yang pertama, penjelasan tata bahasa hanya bagian dari sebuah pelajaran atau kurikulum, sehingga jangan mengabaikan komponen penting lainnya, misalnya fungsional, sosiolinguistik, psikomotor, dan strategis, dan kompetensi komunikatif. Yang kedua, jangan lupa mengajarkan kemampuan psikomotor atau pengucapan, karena terlalu antusias mengajar aspek fungsional dan sosiolinguistik. Misalnya melatih pronunciation dan intonasi berbicara dalam bahasa target. Yang ketiga, pengajaran bahasa menekankan pada autentisitas, interaksi, dan komunikasi untuk kepentingan sehari-hari. Contohnya, mengajarkan bagaimana cara menanyakan informasi dalam bahasa target dan lain sebagainya. Yang keempat, siswa harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan kefasihan dalam bahasa Inggris, tanpa harus terus waspada terhadap kesalahan-kesalahan kecil, karena sesungguhnya mereka belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Yang terakhir, mempersiapkan siswa menjadi pembelajar mandiri nantinya ketika sudah selesai dari kelas yang guru ajarkan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Pertanyaannya yaitu teknik yang harus kita hindari yang sering dipakai dalam pembelajaran hafalan itu seperti apa? Nah, teknik yang harus kita hindari yaitu terlalu banyak penjelasan tentang struktur atau bentuk bahasa. Kedua, terlalu banyak teori dan prinsip bahasa. Ketiga, terlalu banyak latihan atau drilling dan hafalan. Dan keempat, kegiatan pembelajaran yang tidak jelas. Dan yang terakhir, kegiatan pembelajaran yang hanya merupakan kumpulan pengetahuan dan tidak bermakna. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari kami, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.